Waalaikumsalam, silakan duduk Kak. Eh, kakaknya dari mana? Dari kosan Kak. Oh, Dari langsung kos sini. ya. Dianterin teman apa? Enggak, bawa sepeda sendiri, ada di luar Oh, sepedanya. ada di luar. Oke. Kita perkenalan diri dulu ya. Ya. Nama saya bisa dipanggil Ega. Terus saya di sini sebagai konselor akan membantu mbaknya untuk menyelesaikan masalah, atau saya itu memberikan solusi untuk permasalahan atau pikiran yang mbak hadapi. Sekarang mbak bisa perkenalkan diri dulu. Jadi sebelumnya maaf ya Kak, saya mengenalkan diri. Nama saya Atika Mustafiro, dipanggil Tika. Saya umur 21 tahun, alamat saya dari Sumeneb. Kakaknya pasti kesini pengen konseling ke saya ya. Iya Kak. Jadi untuk awal saya akan menentukan kontrak waktunya. Selama sesi konseling ini dijalankan itu berjalan 30 menit Mbak. Dan misal waktu 30 menit itu tidak mencukupi, kita akan melakukan sesi konseling berikutnya ya. Kemudian di sini saya sebagai konselor untuk membantu Mbak menyelesaikan masalah, dan Mbaknya sebagai konselor harus terbuka kepada saya. Dan di konselor itu mempunyai banyak asas, salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi bisa dijamin ceritanya Mbak atau keluh kesahnya Mbak yang Mbak ceritakan ke saya itu tidak akan orang lain tahu, seperti itu. Nah mungkin bisa langsung saja Mbaknya ceritakan apa yang menjadi masalahnya Mbak. Ya di sini saya sering dibully Kak di sekolah saya. Jadinya saya sering disuruh ngerjain tugas teman saya tanpa mereka ngebantu. Terus saya dibully, kalau saya ke kantin tuh saya diolok-olokin, kayak kamar mandi saya sering diejek-ejekin. Pokoknya saya dibully gitu Kak. Jadinya tuh saya kayak ngerasa minder dan kurang percaya diri untuk mau berbaur sama teman-teman yang lain, padahal saya juga butuh mereka Kak gitu. Dan saya tuh kayak merasa tertekan gitu Kak kalau di sekolah, kayak ya karena teman-teman saya itu ngebully saya terus Kak. Kadang apalagi kalau pas ujian Kak, sampai pernah tuh ujiannya saya tuh, kertas ujiannya saya tuh diambil Kak buat digilir satu kelas pernah. Padahal saya juga belum selesai ngerjain ujian itu gitu Kak. Terus juga kalau di kamar mandi saya sering diejek-ejek, bahkan pernah disiram juga Kak kepala saya Kak sama teman-teman saya. Dan saya ngerasa pembulian itu sudah di atas wajar Kak, makanya saya kesini untuk cerita ke kakak, soalnya saya bingung mau cerita ke siapa. Oh berarti mbaknya itu sering dibully di sekolah ya, kayak disuruh-suruh aja, terus dijadiin bahan contekan, kemudian disiram pakai air juga tadi. Kenapa? Emang Mbak Tikanya sudah pernah mencoba belum mencoba untuk bilang ke teman-temannya Mbak Tika kalau Mbak Tika itu sebenarnya nggak mau digitukan dan nggak suka digitukan? Lah justru itu Kak, karena saya ngerasa diri saya itu ada di bawah mereka ya Kak ya. Jadi itu saya bingung yang mau berontak, yang mau menjelaskan ke mereka kalau saya nggak bisa diginiin terus Kak gitu kan. Jadi itu saya bingung gitu Kak. Oh berarti mbaknya ini nggak bisa ngejelasin ke mereka kalau sebenarnya mbak itu nggak suka kalau digitukan? Belum pernah, soalnya gimana mau ngejelasin Kak, orang saya gerak aja salah ke mereka Kak, dibully terus. Iya, kakak bisa ngerti sih apa perasaannya Mbak Tika ya. Kakak mengerti apa yang Mbak Tika rasakan di sekolah ya, kayak dibully seperti itu kan. Kakak ada solusi nih untuk Mbak Tikanya. Kita akan melakukan, saya akan menjelaskan teknik asertif. Asertif apa itu Kak? Asertif itu kita itu bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan, kemudian kita itu juga mendapat hak-hak nasional kita. Kemudian Mbak Tika itu bisa mengatakan tidak kepada ajakan temennya Mbak Tika. Biasanya kan Mbak Tika tuh disuruh ngerjain tugas-tugas mereka juga kan. Nah nanti itu Mbak Tika akan menerapkan teknik asertif itu gitu.
Iya kak. Jadi Mbak Tika itu harus bisa ngomong sama temennya kalau Mbak Tika itu sebenarnya mau membantu mereka mengerjakan tugas-tugas, tapi nggak harus Mbak Tika semuanya yang ngerjain gitu loh. Jadi Mbak Tika itu harus memberanikan diri. Mbak nggak usah takut, nggak, kalau Mbak Tika ngomong nggak suka diginiin, nggak suka digituin, jangan takut, nggak ditemenin sama mereka gitu loh. Karena Mbak Tika juga nggak sendiri. Kalau ada apa-apa Mbak Tika juga bisa ketemu sama kakak gitu. Jadi Mbak Tika intinya jangan takut untuk mengekspresikan apa yang jadi unek-uneknya Mbak Tika. Iya kak. Sekarang Mbak Tika itu akan saya minta untuk mempraktekkan sebenarnya apa sih yang pengen Mbak Tika ungkapkan ke temennya Mbak Tika. Misal nih Mbak Tika disuruh ke kantin atau untuk beli-beli apa atau untuk ngerjain apa gitu. Ya saya pengennya tuh bilang ke mereka pak, kalau saya tuh masih capek kalau disuruh ngerjain tugas mereka, apalagi tugas saya kan juga masih belum selesai, masa harus banyak tugas lagi gitu kan. Jadi itu saya cuma mau ngomong kalau ke mereka, Coba Mbak tuh praktekin seakan-akan di sini tuh ada orangnya gitu. Coba. kamu nggak bisa nyuruh aku terus, kan aku kan tugas kita kan sudah masing-masing, masa tugasnya kamu dikerjain aku kan juga capek. Gitu. Nah nanti apa yang Mbak Tika bilang tadi, apa yang Mbak Tika praktekkan tadi itu bisa Mbak Tika terapkan kepada teman Mbak Tika yang memang suka bully Mbak Tika seperti itu ya. Paham ya Mbak Tika? Paham. Ya. Mungkin Mbak Tika mau cerita masalahnya Mbak Tika lagi, atau mungkin sudah selesai semua yang Mbak Tika rasakan itu diungkapin ke saya? Nggak ada sih kak, udah selesai, cuman pure masalah ini yang ingin saya ceritakan ke kakak. Jadi Mbak Tika tahu ya gimana cara menghadapinya lagi kalau misal teman Mbak Tika itu ngebully Mbak Tika gitu, atau bisa nanti misal Mbak Tika itu bisa langsung lapor aja ke guru BK yang ada di sekolahnya Mbak Tika gitu ya. Berarti Ya, Mbak Tika udah mengerti semuanya ya. Iya kak, sudah mengerti semua, alhamdulillah. Jadi sekarang Mbak Tika itu perasaannya gimana? Apakah udah rileks atau masih belum atau gimana? Sudah rileks sih kak, sudah lega juga. Jadi mungkin sesi konseling ini kita akhiri sekarang ya. Nanti Iya, bisa Mbak Tika misal masih kesulitan atau ada masalah yang Mbak Tika itu rasain nggak bisa diungkapin siapapun, nggak apa-apa, Mbak Tika datang ke sini aja ya. Oke kak. Sebelum mengakhiri semuanya ini, mengakhiri sesi konseling ini, kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak ya. Doa dimulai. Doa dulu. Sudah ya Mbak Tika ya, makasih atas kunjungannya ke saya. Semoga masalah Mbak Tika cepat terselesaikan. Iya kak. Nanti bisa lanjut di WA mungkin kalau Mbak Tika kesulitan ya. Ya kak, saya mengerti, terima kasih banyak ya kak. Ya. Saya pamit dulu ya kak ya. Boleh. Hati-hati ya. Iya kak, Assalamualaikum. Salam.